Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Albab dengan NIM G002402 dari kelompok B4. Saya akan membacakan eh, atau membuat laporan praktikum anatomi nomor satu, laporan satu. Oke. Jelaskanlah secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, sebelum untuk mengetahui mekanisme ereksi dan ejakulasi pada pria, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja saraf yang berperan dalam mekanisme ini. Nah, kita ketahui ereksi dan ejakulasi ini adalah dua eh, mekanisme kerja saraf yang cukup berbeda. Mana yang mekanisme ereksi itu merupakan mekanisme kerja saraf parasimpatis, sedangkan ejakulasi itu adalah mekanisme kerja saraf simpatis. Nah, seperti yang kita tahu, saraf parasimpatis ini bersifat rest and digest, sedangkan saraf simpatis ini bersifat eh, action. Nah, untuk para saraf parasimpatisnya ini apa sih yang berperan? Nah, jadi untuk saraf parasimpatis yang mengatur mekanisme ereksi itu adalah saraf NILCL MS segmen sakral 2 sampai segmen sakral 4. Sedangkan untuk eh, mekanisme er- eja- er- ejakulasi atau simpatis itu dari segmen NILCLMS segmen lumbar 1 sampai lumbar 3. Nah, lantas bagaimanakah mekanisme rinci dari eh, eh, ereksi dan ejakulasi ini? Pertama kita bahas dulu mengenai ereksi. Mekanisme ereksi penis ini itu dikaitkan dengan saraf parasimpatis seperti saya bilang tadi. Rangsangan atau stimulus seksual itu akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi, dan impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus itu dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NI LCL MS segmen sakral 2 sampai 4 tadi. Nah, sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut parasimpatis segmen lumbar 1 sampai lumbar 3. Nah, inhibisi ereksi di sini itu yang dimaksud itu adalah mekanisme ejakulasi karena kita harus tahu mekanisme saraf simpatis dan parasimpatis ini saling bertolak belakang, saling menghilangkan gitu. Nah, dan untuk reseptor aferennya sendiri itu dari nervus dorsalis venis yang nanti akan dibawa menuju sacralis 2 sampai 5 dan nanti eh, akan ada impuls eferen yang diberikan itu berasal dari nervi erigantes, merupakan saraf parasimpatis yang memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis yang didilatasi oleh arteria helicinae dan dalam korpus cavernosum sehingga darah itu masuk mengisi cairan darah masuk ke rongga-rongga cavernnya itu. Dan efeknya apa? Efek dari masuknya pembuluh darah-darah ke cavernnya atau rongga-rongga ini, penis itu akan mengembang, akan eh, melebar, ibaratkan ada ruang kosong terisi eh, oleh suatu cairan atau di sini darah, dia akan membesar itu. Dan efek pembesaran ini itu akan tahan cukup lama. Kenapa? Karena saraf yang sorry, eh, arteri yang penuh di sini itu secara tidak langsung dia akan menekan pembuluh pembuluh vena sehingga darah itu akan lebih lambat untuk kembali. Ya, jadi begitu untuk mekanisme ereksinya. Nah, berikutnya ada mekanisme ejakulasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu mekanisme ejakulasi pada pria itu dibagi lagi menjadi eh, dua fase, itu dua bagian. Yang pertama adalah fase, sorry, nah ini ya sorry. Yang pertama itu adalah fase eh, apa namanya? Adalah fase emisi atau adalah fase yang sifatnya itu adalah mengisi, mengumpulkan. Karena untuk melakukan ejakulasi itu kan harus ada sekret yang dikeluarkan terlebih dahulu sebelum nanti akan
keluarkan. Nah, pengeluarannya dari osteouretra externum itulah yang disebut dengan ejakulasi. Nah, lantas bagaimanakah mekanisme ejakulasi ini? Nah, pertama perlu kita tahu dulu emisi tadi kan adalah cairan yang di dalam yang akan keluar melalui uretra. Nah, lalu reseptor berupa kulit, glans, penis, ductus efferent yang akan penuh nanti terlebih dahulu itu akan eh, persarafi oleh nervus pudendus sentrum yang akan membawa rangsangan menuju NICL eh, NILCLMS segmen segmen lumbar 1 sampai 3. Nah, seperti yang bilang tadi, ini adalah inhibisi dari mekanisme ereksi atau parasimpatis tadi, karena dia bersifat simpatis. Nah, setelah itu pada saat proses emisi, dinding ductus deferens akan berkontraksi. Nah, sphincter vesika urinaria akan berkontraksi sehingga proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri cincai sehingga bisa mengalirkan darah ke vaula ditambah dengan kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan segmen di uretra. Nah, sama ada satu hal lagi yang penting di sini. Tadi kan sudah untuk mekanisme keluarnya. Nah, eh, pada saat seorang pria itu melakukan ejakulasi, tentu tidak akan bercampur antara sekret dari sperma dengan urin. Nah, di sini ada otot yang berperan, itu ada otot musculus sphincter urethra internum, di mana dia akan menahan dari cairan-cairan bisa dikatakan urin untuk keluar pada saat ejakulasi. Oke, mungkin itu saja untuk jawaban soal nomor pertama yang jelaskan secara runtut mengetahui mekanisme ejakulasi dan ereksi. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.